Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Muhammad Ibnu Rahman dengan NIM 2251128 dari jurusan Informatika angkatan 22. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir saya yang dimana saya mengambil judul prediksi kelulusan siswa berdasarkan data akademik menggunakan algoritma net bias, yang dimana studi kasusnya di tingkat sekolah menengah pertama. Nah, ini yang latar belakangnya studi kasus saya yang dimana Educational Data Mining (IDM) merupakan bidang yang berkembang untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui analisis data, di mana aplikasi pentingnya adalah prediksi kelulusan siswa untuk identifikasi dini mereka yang berisiko tidak lulus gitu. Kemampuan prediksi ini memungkinkan sekolah memberikan interferensi tepat waktu untuk meningkatkan keberhasilan siswa, terutama pada jenjang SMP yang merupakan fase pendidikan kritis. Nah, data akademik siswa yang mencakup nilai dan kehadiran dapat dimanfaatkan untuk prediksi menggunakan algoritma machine learning seperti net bias yang dipilih karena efisiensinya dan juga performa yang baik gitu kan. Meskipun efektif untuk prediksi kelulusan mahasiswa, penelitian net bias pada jenjang SMP juga masih terbatas gitu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan model prediksi kelulusan siswa SMP menggunakan net bias untuk memberikan kontribusi praktis bagi sekolah dalam meningkatkan sistem monitoring akademik. Nah, di sini ada rumusan masalah yang sudah didapatkan ya, yang dimana pertama bagaimana performa algoritma net bias dapat memprediksi lulusan siswa SMP berdasarkan data akademik. Lalu yang kedua ada atribut akademik mana yang paling berpengaruh terhadap akurasi prediksi kelulusan siswa menggunakan algoritma net bias. Yang ketiga ada bagaimana tingkat akurasi model prediksi yang dihasilkan dalam mengklasifikasikan siswa yang lulus dan tidak lulus. Nah, di sini juga ada tujuan penelitiannya ya, yang dimana pertama mengembangkan dan mengimplementasikan model prediksi kelulusan siswa SMP menggunakan algoritma net bias berbasis data akademik. Nah, yang kedua ada menganalisis dan mengidentifikasi atribut-atribut akademik yang paling berpengaruh dalam model prediksi kelulusan. Yang ketiga ada mengevaluasi performa model klasifikasi secara kuantitatif menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1 score untuk mengukur keandalannya. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitiannya. Gitu. Yang pertama dari sisi bagian sekolahnya gitu, bagi sekolahnya. Yang dimana itu menyediakan alat bantu berbasis data untuk identifikasi dini siswa yang berisiko tidak lulus gitu. Lalu memungkinkan interferensi yang lebih cepat dan terarah. Nah, untuk siswanya tersendiri itu memberikan peringatan dini gitu, early warning, yang dimana dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan usaha belajarnya. Nah, yang ketiga ada bagi akademisinya, menambah khazanah penelitian di bidang educational data mining, khususnya mengenai penerapan net bias pada data pendidikan tingkat menengah. Nah, ada pun batasan masalah penelitiannya, yang dimana yang pertama ada objek penelitiannya. Jadi yang dibatasi itu siswa ini tuh diambil di siswa jenjang sekolah menengah pertama atau di tingkat SMP. Nah, sumber data yang diambil ada data akademik historis siswa gitu, yang dimana berupa nilai raport dan juga kehadiran, dan juga data demografis gitu, yang dimana seperti usia, jenis kelamin. Nah, selanjutnya ada dari batasan algoritmanya gitu. Fokusnya pada penerapan algoritma klasifikasi net bias dengan varian Gaussian net bias untuk menangani atribut menarik. Lalu untuk batasan selanjutnya ada target prediksi, yang dimana output modelnya adalah klasifikasi biner
yang dimana menampilkan yang lulus dan juga tidak lulus. Selanjutnya tahap terakhir ada evaluasi model gitu, yang dimana kinerja dievaluasi menggunakan confusion matrix dan metrik turunan yang terdiri dari akurasi, precision, recall, dan F1 score-nya. Nah, ini mengenai landasan teorinya ya, yang dimana kita mengambil dari data mining dalam pendidikan gitu, dari IDM, yang dimana data mining adalah proses untuk menemukan pola ya yang menarik dan berpotensi berguna dari sekumpulan dari data besar gitu. Jadi ketika diterapkan dalam konteks pendidikan, bidang ini dikenal sebagai educational data mining atau EDM. Nah, selanjutnya ada klasifikasi dalam machine learning-nya. Jadi klasifikasi adalah satu tugas utama dalam machine learning-nya dengan pendekatan supervised learning, yang dimana tujuannya adalah membangun model yang dapat memetakan data input ke dalam label kelas discrete yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ada algoritma naive Bayes-nya itu sendiri, yang dimana klasifikasi naive Bayes adalah teknik prediksi gitu, yang didasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi asumsi non bahwa setiap fitur atau atribut bersifat independen satu sama lain gitu. Meskipun asumsinya sederhana, naive Bayes sering menunjukkan performa yang sangat baik dan efisien. Selanjutnya ada evaluasi model klasifikasi gitu, yang dimana confusion matrix gitu ini merupakan sebuah tabel yang merangkum hasil prediksi dari model klasifikasi gitu. Untuk masalah klasifikasi biner lulus atau tidak lulusnya, matriks ini memiliki 4 komponen sendiri kan. Nah, ini jadi ada metodologi penelitiannya, yang dimana tahap awal kita tuh ada memulai dengan mengumpulkan data mentah akademik gitu kan ya. Selanjutnya ada seleksi data dan juga ada pemrosesan datanya gitu. Selanjutnya ada transformasi data dan juga data mining, penerapan net biasnya, serta evaluasi dan interpretasi, akurasi, presisi, dan juga recall gitu. Selanjutnya ada pengetahuan model prediksi dan atribut penting. Nah, yang dimana ya tadi data mentah, akademik, dan seleksi data tuh ini tuh sesuai dengan tahapan pengumpulan data gitu, dimana kita mengumpulkan dan memilih atribut yang relevan berupa nilai rapor, kehadiran, dan juga yang lainnya. Selanjutnya ada portal pemrosesan dan transformasi data gitu. Keduanya dirangkum dalam pemrosesan data. Jadi ringkasnya gitu, itu mencakup pembersihan data dan juga transformasi seperti label encoding dan juga min-max scalar gitu, serta pembagian dataset. Lalu juga ada data mining, penerapan net bias. Ini adalah ya inti tahap implementasi model gitu, di mana kita membangun dan melatih model menggunakan algoritma Gaussian naive Bayes. Selanjutnya ada evaluasi dan interpretasi. Langkah ini tuh seperti tahap evaluasi model gitu, di mana di mana kinerja model diukur menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, dan juga recall. Nah, selanjutnya ada pengetahuan model, prediksi, dan atribut penting. Ini adalah hasil akhir gitu atau output dari seluruh proses metodologi yang sejalan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis atribut yang paling berpengaruh. Nah, untuk tahapan metodologi penelitiannya ya, tadi kita pertama ada pengumpulan data gitu. Secara singkatnya mah kita menggunakan data sekunder dari salah satu sekolah menengah pertama, yang dimana itu menjadi studi kasusnya. Selanjutnya data yang dikumpulkan di atribut demografis berupa usia dan juga jenis kelamin, dan juga ada atribut akademik yang terdiri dari nilai rapot dan juga tingkat kehadirannya. Nah, selanjutnya ada tahapan pra pemrosesan data atau data processing, yang dimana ini menangani nilai yang hilang atau missing value ya dengan metode imputasi statistik gitu kan. Selanjutnya kita ada transformasi data kategorikal menjadi bentuk menggunakan label encoding.
Selanjutnya kita normalisasi atribut kan next scalar untuk mengubah rentang nilai menjadi 0 dan 1. Selanjutnya kita membagi dataset menjadi 80% data latih atau training set dan juga 20 data uji atau testing set gitu. Nah, yang ketiga ada implementasi model, di mana ini tuh membangun model prediksi menggunakan algoritma Gaussian bias gitu kan ya, yang cocok untuk data numerik. Nah, selanjutnya melakukan pelatihan model training secara penuh pada training set yang telah disiapkan. Selanjutnya kita melakukan evaluasi model, yang dimana menguji kinerja model yang telah dilatih menggunakan testing set. Selanjutnya, kinerja model diukur menggunakan metrik evaluasi confusion matrix, akurasi, precision, recall, dan F1 score gitu. Nah, ini ada jadwal penelitiannya ya, di mana kita di bulan pertama, di minggu ke-1 dan keduanya gitu, kita melakukan pengumpulan data. Selanjutnya minggu ketiga dan keempat, di bulan pertama kita ada data processingnya gitu kan. Lanjut kepada bulan kedua ya, minggu pertama kedua kita melakukan fitur extraction dan minggu ketiga dan keempatnya di bulan kedua kita melakukan implementasi model gitu yang sudah ditentukan tadi ya. Selanjutnya di bulan ketiga di minggu pertama hingga ketiga kita melaksanakan evaluasi model yang sudah diimplementasikan sebelumnya. Nah, di minggu ketiga di bulan tiga kita pun sekaligus ya menganalisis hasilnya gitu yang sudah diimplementasikan serta sudah dilakukan evaluasi dari model yang sudah kita pakai hingga bulan pertama. Nah, selanjutnya kita tinggal finalnya saja ya, melakukan seminar hasilnya gitu kan ya. Nah, mungkin seperti itu mengenai presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai proposal tugas akhir saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.